Bacaan Alkitab dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, lanjutkan ayat 31b sampai 35. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia juga sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat 31b, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan pada hari ini dengan tema kasih bukan kasihan. Firman Tuhan yang mendasari dari Yohanes 13 pasalnya yang keempat, yang demikian tertulis. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Jemaat yang terkasih, kita semua pasti sudah mengenal ya budayawan yang bernama Sujiwo Tejo. Nah, dalam salah satu cuitannya, budayawan Sujiwo Tejo ini pernah menyatakan kasihan adalah wujud lain dari kesombongan. Contohnya, jika ada seorang kaya yang menolong seorang miskin atas dasar kasihan, menurut Sujiwo Tejo, tindakan tersebut
menandakan kalau si kaya merasa dirinya lebih mampu dan beruntung daripada si miskin. Orang yang diberi dianggap memiliki taraf kehidupan yang rendah dari pemberi. Bukankah hal ini menjadi bibit kesombongan? Refleksi yang mendalam dari Sujiwo Tejo itu mengingatkan saya pada tindakan kasih yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Di malam terakhir menjelang penyalibannya, Yesus membasuh kaki para murid. Pada masa itu, membasuh kaki adalah tindakan sehari-hari yang dilakukan oleh hamba untuk tuannya. Yesus mengambil peran sebagai hamba. Ia menanggalkan jubahnya yang diartikan sebagai aksi Yesus menanggalkan status, kuasa, dan kemampuan yang lebih tinggi dibanding para murid. Melalui tindakan ini, Yesus memberikan model atau teladan pada murid-muridnya. Kasih Yesus bukanlah sekedar rasa kasihan, bukan karena ia menganggap manusia lebih rendah dari dirinya. Model inilah yang menjadi perintah baru bagi manusia, yaitu saling mengasihi. Perintah saling mengasihi adalah perintah yang usang, tetapi menjadi baru karena teladan Yesus. Bersediakah kita mengasihi sesama bukan atas dasar kasihan? Ya Tuhan, ajar aku untuk meneladanimu, untuk mengasihi sesama, bukan atas dasar kasihan. Amin. Tuhan Allah kami yang maha baik, kami bersyukur atas cinta dan kebaikan yang telah Engkau curahkan di dalam keluarga kami. Kami berdoa untuk pergumulan yang ada di tiap keluarga jemaat GKI Karet dan keluarga-keluarga di sekitar kami. Melewati segala suka duka, bahu-membahu dalam membangun keluarga kami agar dapat hidup berdampingan dengan harmonis dan saling mengasihi. Allah yang pengasih, bantulah keluarga kami untuk hidup menurut kehendak-Mu dan berpegang teguh pada firman-Mu. Berkatilah Tuhan kegiatan yang telah kami lakukan dan yang akan kami lakukan agar menjadi saluran berkat bagi keluarga kami masing-masing. Semoga oleh kekuatan firman-Mu menjadikan keutuhan iman kami agar tak tergoyahkan oleh godaan apapun. Ya Bapa, terutama saat ini, kami bisa memaknai pengorbanan Kristus di kayu salib melalui hari raya Jumat Agung dan Paskah yang akan tiba sebagai pertanda bahwa ada keselamatan bagi seluruh umat manusia yang datangnya dari Yesus Kristus. Ajarlah kami supaya tetap memiliki pengharapan seperti Kristus. Jangan biarkan kami larut dalam kesedihan, rasa putus asa dan kekecewaan dalam menjalani hidup ini. Kuatkanlah kami ya Bapa, supaya tidak kehilangan harapan yang diteladani Kristus. Supaya setiap usaha, pekerjaan, dan seluruh aktivitas kami ada dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Sebagai manusia yang berdosa, kami sadar bahwa berkat yang Engkau berikan sangat besar sehingga kami tidak layak ada di hadapan-Mu. Namun Engkau tetap melindungi dan memelihara kami di setiap perjalanan, terutama dalam menggapai masa depan dan cita-cita. Kau Maha mengetahui isi hati dan perasaan kami ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau tahu segala upaya kami untuk meraih cita-cita
dan menata serta menjalani kehidupan kami masing-masing yang penuh dengan ketegasan dan keberanian. Begitu banyak tantangan dan hambatan yang menyebabkan diri kami sempat merasa gagal, tetapi kami yakin Engkau senantiasa memberkati kami sehingga kami tidak mudah menyerah. Ya Yesus, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang diliput oleh rasa sakit karena berbagai macam penyakit dan kini menderita kesedihan, menangis dan berpasrah pada cinta dan belas kasih-Mu untuk penyembuhannya. Mereka cemas, kesepian, dan ketakutan di atas ranjangnya. Mereka yang sedang sakit berbaring dan dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Bapa, berpalinglah kepadanya. Jangan Engkau biarkan mereka begitu saja. Kami percaya Engkau akan menghibur mereka yang dalam kesedihan dan penyembuhan mereka dalam ketidakberdayaannya. Tuntunlah mereka pada jalan kasih-Mu. Ya Yesus Tuhan kami, berkati para dokter, perawat yang merawatnya, berkati obat-obat yang mereka minum, agar mereka cepat pulih dan sembuh. Berkati keluarganya agar tidak tertular dengan penyakit COVID-19 maupun penyakit menular lainnya. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh tetap tabah dalam menghadapi segala sakit penyakit, dan kami boleh hidup dan kasih karunia Yesus Kristus. Dengar doa kami ya Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia yang Engkau curahkan untuk setiap kami. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa untuk seluruh pelayan gereja. Kiranya Tuhan yang pimpin setiap mereka, agar semakin hari para petugas atau pelayan gereja semakin setia melayani Engkau. Semakin hari semakin giat, semakin hari semakin melayani Engkau dengan sungguh dan sepenuh hati untuk kemuliaan nama-Mu. Jamahlah juga setiap hati kami Tuhan, agar kami selalu memiliki kerinduan untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Pimpinlah kami Tuhan, agar kami juga dapat memberikan diri kami untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa untuk seluruh program gereja, baik yang sudah berjalan maupun yang sedang direncanakan. Kiranya Tuhan yang berkati dan pimpin setiap orang yang terlibat dalam penyusunan program gereja tersebut. Berikan hikmat kebijaksanaan agar semua program yang telah direncanakan dapat berdampak positif bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan sajalah yang dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan segala doa permohonan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada saat ini kami menaikkan doa dan permohonan untuk pemerintah dari tingkat terendah sampai yang tertinggi, supaya bekerja dengan baik, melayani rakyatnya sepenuh hati. Terutama bagi kebijakan pemerintah pusat di dalam mengurus negara ini dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu saja. Jadikanlah para pemimpin kami diberikan kebijaksanaan dan takut akan Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi dalam negeri ini, masalah sosial, politik, ekonomi, intoleransi antar umat beragama, kerukunan suku, adat, dan budaya. Kiranya ya Tuhan, di dalam pergumulan kami, yang kami akan naikkan dalam doa hanya kepada-Mu, agar tercipta keadilan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kami bersyukur atas vaksinasi COVID yang sudah diadakan di sini. Sudah banyak masyarakat yang mengikuti dengan kesadaran penuh. Kiranya tahapan percepatan booster selanjutnya dapat terlaksana dengan baik. Bagi yang belum di antara kami karena saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan pulihkan kesehatannya, agar pandemi segera berakhir dan dapat beraktivitas dan bergereja seperti dulu. Kami berdoa untuk korban letusan Gunung Semeru, gempa bumi, korban banjir yang ada di Indonesia. Kiranya mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dari Tuhan, serta agar bisa bangkit dari masa-masa sulit dan mendapatkan pemulihan secara fisik dan psikis untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.